Saya perlu tegaskan, ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 memberlakukan MPRS itu. Tapi di KUHP, pasal 107 itu sudah ada sanksi. Menyebarkan itu komunisme, Leninisme, Marxisme 12 tahun. Kalau makar 15 tahun. Kalau merencanakan menjadi aktor intelektual 20 tahun. Itu nggak ada itu ya, Bayaraten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Ya. Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Nggak ada itu ya, Bayaraten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Ya. Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Nggak ada itu ya, Bayaraten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Ya. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 sekaligus Milad FPI yang ke-17. Yang ingin saya sampaikan Pak Bu, musuh-musuh Islam mereka bahu-membahu, gotong royong membangun kerjasama buat satu kekuatan. Di dalam 10 tahun terakhir ini mereka terus nekan-nekan pemerintah saudara supaya negara minta maaf kepada PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Saudara, dulu tatkala Gus Dur menjadi presiden, kelompok ini menekan membujuk Gus Dur untuk meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Tapi alhamdulillah ketika itu ormas-ormas Islam bersatu. Puluhan ribu turun ke jalan melakukan aksi kepung istana, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya tidak jadi minta maaf kepada PKI. Begitu SBY menjadi presiden kemarin ini saudara, lagi-lagi 10 tahun SBY menjadi presiden, 10 tahun SBY terus dibujuk, terus dirayu, terus ditekan agar SBY juga minta maaf kepada PKI. Tidak usah kaget saudara, karena salah satu staf kepresidenan yang duduk di samping SBY dalam istana adalah seorang kader PKI, namanya Andi Arief saudara, yang dulu ikut mendirikan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ya, di zaman Orde Baru dia dikejar-kejar karena menyebarluaskan paham komunis. Tapi di zaman SBY justru diangkat menjadi staf ahli kepresidenan saudara. Dan tahun 2004 saudara, supaya Anda tahu bahwa kelompok ini berhasil mendorong pemerintah saudara. Untuk apa? Jadi mendorong pemerintah 2004 sampai 2006 di awal kepemimpinan SBY supaya pemerintah mengajukan rancangan undang-undang KKR. Apa itu KKR? KKR itu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi alhamdulillah lagi-lagi ormas-ormas Islam bersatu, partai-partai Islam bersatu. RUU tersebut kita gagalkan bersama saudara. Kenapa? Sebab kalau RUU tersebut dijadikan undang-undang, maka satu, negara harus minta maaf kepada PKI. Dua, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak bersalah saudara. Tiga, kalau PKI tidak bersalah, berarti PKI harus direhabilitasi. Empat, kalau PKI harus direhabilitasi, berarti PKI harus mendapat kompensasi, ganti rugi, dan seluruh aset yang pernah disita oleh negara harus dikembalikan. Semua korban PKI yang berjatuhan harus diberikan ganti rugi saudara. Sekurang-kurangnya satu orang PKI harus dibayar dengan 1 miliar rupiah saudara. Sampai tahun 1965 anggota PKI di Indonesia berjumlah 3 juta orang saudara. Ya, Anda bisa bayangkan 3 juta orang, kalau keluarganya sekarang keturunannya harus menerima ganti rugi satu orang 1 miliar, maka negara harus membayar 3.000 triliun untuk PKI saudara. Artinya kalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, PKI bisa membangun kembali partainya menjadi partai besar, partai
kuat dan dia bisa beli suara rakyat supaya di pemilu yang akan datang masyarakat memilih PKI. Saya mau tanya jujur, masyarakat di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan di perkotaan, masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Satu orang PKI dikasih ganti rugi 1 miliar, yang 500 juta diambil, yang 500 juta dibagi-bagi orang satu kampung, saudara. Kira-kira besok PKI dipilih tidak? Hati-hati, saudara. Enggak sampai di situ. Ada yang lebih berbahaya, saudara. Baru negara minta maaf kepada PKI, baru PKI dinyatakan tidak bersalah, baru PKI mendapatkan rehabilitasi, baru PKI mendapatkan kompensasi, saudara. Maka berarti dulu yang memerangi PKI mereka semua bersalah, saudara. Siapa dulu yang memerangi PKI? Pertama yang memerangi PKI dulu adalah ulama, baik dari Masyumi maupun dari Nahdlatul Ulama, saudara. Dan yang kedua adalah umaro, khususnya adalah tentara, saudara. Jadi kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti yang bersalah Masyumi, berarti yang bersalah NU, berarti yang bersalah TNI, saudara. Kurang ajar tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti saudara NU dan Bansernya bersalah. Tolong dicatat baik-baik. Dulu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, baik di Masyumi maupun di NU maupun di Banser, saudara, mereka turun ke jalan, mereka perang melawan PKI, saudara. Ya, mereka dengan darah mereka lawan PKI, saudara, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai dikomuniskan, saudara. Orang-orang tua kita yang dulu memimpin Banser, yang dulu memimpin NU, saudara, sekarang usia mereka sudah sepuh, mereka sekarang pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Ya, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, NU bersalah, Kiai bersalah, Banser bersalah, berarti ulama-ulama kita yang saat ini memimpin pondok pesantren harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia dengan tuduhan melakukan kejahatan perang, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Jangan main-main, saudara. Ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil. Maka itu alhamdulillah rancangan undang-undang KKN dibatalkan oleh DPR dan tidak dibahas pada tahun 2004-2006, saudara. Tiba-tiba di tahun 2015 ini rancangan undang-undang tersebut muncul lagi, saudara. Diserahkan lagi oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas kembali, saudara. Makanya saat ini ada isu, saudara, rumor yang sangat kuat dan santer, saudara, bahwa tokoh-tokoh kader PKI, tokoh-tokoh liberal saat ini sedang menekan, membujuk Presiden Jokowi supaya tanggal 15 Agustus meminta maaf kepada PKI atas nama negara, saudara. Saya mau tanya, biarkan atau jangan? Biarkan atau jangan? Diamkan atau lawan? Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSO yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam suasana cukup cerah. Seperti biasa, insya Allah kita akan membahas topik yang aktual, kekinian juga viral. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Bapak HM Rizal Fadilah, sarjana hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa topik yang ingin kita bahas. Insya Allah yang pertama ini tulisan Pak Rizal Fadilah tentang Dewan Jenderal dan Dewan Kopral. Mungkin kita ingin mengetahui latar belakang dan juga arahnya kemana. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, latar belakang Bapak menulis itu, terus arahnya kemana, boleh dijelaskan Pak? Ya, itu kaitan dengan dukungan soal Pilpres. Oh iya, iya. Ya kan, di internal PDIP. Ya, di situ ada kader-kader ya, dipimpin oleh Johan Budi, Bambang Urianto, juga ada Trimedia Panjaitan. Itu kan menyatakan mendukung Puan Maharani sebagai capres, gitu kan, yang nantinya diharapkan ditetapkan oleh Ketua Umum Gawati. Nah, mereka menamakan dirinya Dewan Kolonel. Oh iya, iya. Gitu Pak, Dewan Kolonel katanya. Ini Dewan Kolonel pendukung Puan. Tidak lama kemudian muncul, gitu kan, ada reaksi atau respon juga dari kelompok pendukung Ganjar. Yeah, yeah. Dan ini kan dua-duanya saling bersaing kan, gitu, untuk mendapat legalitas gitu nantinya siapa yang menjadi capresnya PDIP. Nah, kelompok Ganjar ini dipimpin Immanuel Ebenezer, gitu kan, Ganjaris ya. Gitu. Nah, dia menambahkan, kami bikin juga dewan dong, Dewan Kopral katanya, itu kan Dewan Kopral
yang menyatakan arus bawah, buruh, tani, nelayan gitu kan, masyarakat kebanyakan gitu, rakyat lah gitu katanya, ini kami mendukung Ganjar gitu, Dewan Kopral. Nah, muncul Dewan Kolonel, Dewan Kopral, loh kok aneh gitu. Lalu kita lihat dalam historisnya, kan dulu historisnya ada juga gitu yang ramai itu Dewan Jenderal. Jadi kopral, kolonel, ya jenderal lah. Itu jangan-jangan gitu kan. Inspirasinya muncul dari Dewan Jenderal. Itu peristiwa PKI. Gitu. Waktu PKI berontak 30 September, besok lah gitu ya kalau memperingatinya. Kita banyak mengingatkan itu. Itu setelah menculik 7 jenderal, atau 7 jenderal ya, satu diantaranya adalah kapten, tendean. Jadi 6 jenderal gitu. Itu isu yang dilempar oleh Untung, gitu kan, Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September, dia juga komandan dari pasukan pengawal istana Cakrawirawa, gitu kan. Dia menyatakan kami melakukan ini karena ada isu ataupun informasi terbentuknya Dewan Jenderal, gitu. Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta tanggal 5 Oktober, gitu, mengkudeta kekuasaan Soekarno. Maka kami membentuk Dewan Revolusi untuk mengantisipasi Dewan Jenderal. Padahal Dewan Jenderal itu nggak ada sebenarnya, hanya fitnah PKI gitu kan, untuk membenarkan gerakan 30 September yang akhirnya membentuk Dewan Revolusi. Nah, kaitan ini gitu karena kan kita semua tahu gitu kan, beberapa kader PDIP yang juga bernafaskan kiri gitu kan, ada di sana, ada Ciptaning gitu kan, dulu Budiman Sujatmiko gitu kan yang dari PRD ya. Jadi ada beberapa kader-kader yang ada di dalam, jangan-jangan ini gitu kan, pikiran ini bisa saja muncul gitu kan, inspirasinya dari Dewan Jenderal, maka Dewan Kolonel dilawan Dewan Kopral gitu Pak. Jadi Pak, istilah Dewan Jenderal ini sebenarnya buatan dari Untung ya Pak? Untung yang dimaksudkan sebenarnya untuk memfitnah seolah-olah ya, seolah-olah ada kumpulan atau Dewan Jenderal ini yang akan mengkudeta itu. Tapi pada kenyataannya Untung sendiri yang mau kudeta. Terus Pak, bagaimana latar belakang sampai ini jenderal-jenderal yang 7 itu dibunuh itu? Alasannya Pak? Karena bagi PKI itu kan siapapun yang menghalangi kan gitu, itu adalah lawan. Gitu. Dan saat itu Soekarno itu membuat teori perimbangan. Jadi antara PKI, komunis dan TNI. Jadi kalau TNI kuat, itu kan menguat, dinaikkan PKI. Begitu sebaliknya. Ya, kelihatannya gitu, TNI ini juga keras untuk menghadapi PKI. Nah, maka Soekarno agak memihak gitu kepada PKI dengan cara mengangkatnya itu gitu kan. Jadi sebetulnya dasarnya itu. Apa gini? Kalau kita lihat terutama dari dokumen-dokumennya Pak ya, dari sejarah itu, sebenarnya kan PKI itu sebagai pelaku. Tetapi pada akhir-akhir ini mereka itu istilahnya membangun satu image bahwa mereka adalah korban. Itu yang sebenarnya gimana Pak itu? Ya itulah gitu kan, cara menghalalkan segala cara, cara menghalalkan segala cara. Jadi dia suka membalik-balikan fakta, gitu kan. Kita tahu PKI itu doyan berontak lah, gitu kan. Bawaannya berontak tahun 26, 27 saja sudah berontak, gitu kan, untuk mengkomuniskan negara, bukan untuk memerdekakan negeri, walaupun Belanda penjajah. Dia ingin menjadikan negara Hindia Belanda itu komunis, gitu kan. Terus tahun 48, gitu kan, Musso, Amir Sarifuddin itu berontak PKI. Kemudian 65 dia berontak lagi. Jadi bagaimana dia tiba-tiba menjadi orang baik? Gitu kan, nggak ada historisnya. Nah, oleh karena itu dia yang melakukan, dia yang membunuh para jenderal, gitu kan, yang kemudian ditumpaskan oleh Pangkostrat, dia gitu kan, Pak Soeharto, Jenderal Soeharto. Yang kemudian dia merasa gitu kan sebagai korban. Padahal itu akibat dari perbuatannya. Sehingga di masyarakat juga timbul antipati gitu, dan TNI dan umat Islam bersatu gitu, menekan agar PKI dibubarkan, dan Presiden Soekarno tidak mau membubarkan gitu. Akhirnya dibubarkannya oleh ketetapan MPRS 25 tahun 66 Pak gitu. Dan itu memang cara bermainnya gitu kan, selalu memutar-balikan sejarah itu. Dia yang melakukan, dia yang berbuat jahat, dia yang melanggar HAM berat, tapi dia yang seolah-olah menjadi korban. Pak, yang saya amati itu sekarang dendam itu sepertinya tidak pernah hilang. Jadi mereka itu seolah-olah betul-betul terdolimi lah kasarnya itu. Sehingga ini Pak, keturunan-keturunannya itu ya, itu seperti membangun kekuatan, sepertinya justru ingin balas dendam itu. Nah, sehingga sekarang ini terutama di rezim ini ya, ini sepertinya diberi angin seperti itu. Ini sebenarnya gerakan mereka Pak, sebenarnya itu arahnya kemana Pak? Ini keturunan-keturunan itu Pak? Iya, saya kira
dia memang betul balas dendam. Namanya mungkin merasa banyak korban pada mereka gitu kan sebagai akibat dari perbuatannya sendiri itu, ya kemudian mereka menuduh bahwa ini dilakukan oleh rezim Orde Baru gitu kan, ya kemudian mereka berusaha untuk membalas. Nah balasannya yang variasi Pak gitu, seperti misalnya hal-hal yang berbau penumpasan dihilangkan. Cuma kasusnya kemarin itu Pak di Makostrat itu, di Makostrat itu saya kira aneh gitu menurut saya, Pak Jenderal Dudung waktu itu masih belum jenderal, ya kan, belum lah sekarang juga belum Letjen. Itu menghilangkan diorama penumpasan G30 SPKI di Makostrat. Padahal sejarahnya di Kostrad itu, gitu kan. Itu ada patungnya Pak Harto, ada Nasution, ada Sarwoedi. Kan itu kan, itu monumen itu, gitu kan. Siapapun harus ingat bahwa ada peristiwa ini. Tapi oleh Pangkostrat waktu itu, Dudung Abdurrahman, dihilangkan. Alasannya naif kan, katanya haram membuat patung gitu. Itu amanat atau permintaan dari Pangkostrat sebelumnya. Akhirnya ada Pak gitu. Kalau memang betul itu permintaan Pangkostrat lama gitu kan, maka harusnya dia bangun lagi, itu serahkan, dia diminta, dia bangun lagi karena itu monumen sejarah. Dia menghilangkan itu sama dengan menghilangkan sejarah. Ini kan aneh peristiwa ini Pak. Pak, yang saya ambil juga Pak, ini kan sepertinya tadi ya keturunan katakanlah PKI lah Pak ya, keturunan PKI ini sekarang ini seperti membangun kekuatan. Mungkin sekarang bukan dengan kekerasan Pak, tapi justru ini menyusup pertama ke pos-pos strategis ya, termasuk di MPR, DPR juga pos eksekutif, terus di dalam pembuatan undang-undang Pak. Nah, dulu itu ada HP itu Pak, itu gimana Pak, itu betul itu Pak? Iya. Memang polanya begitu Pak biasanya. Satu infiltrasi, yang kedua baru menggalang kekuatan real sampai mungkin kekuatan bersenjata gitu kan, baru yang ketiga usaha kudeta, pengambil alihan kekuasaan, begitu itunya itu. Nah ketika dia gagal pernah 65 mengambil alih kekuasaan, ya, kemudian juga tidak mampu membentuk angkatan kelima yang memanfaatkan konflik Indonesia dengan Malaysia, ketika ada Federasi Malaysia, Soekarno menentang, kemudian PKI menggosok-gosok bahwa terus lawan Malaysia, nanti rakyat akan membantu, ayo persenjatai dong rakyat, bentuk angkatan kelima, itu tani, nelayan, buruh, gitu kan, persenjatai, maunya PKI itu, gitu kan. Jadi itu penggalangan, gitu ya. Itu gagal. Nah yang ketiganya ya infiltrasi, gitu. Dia mulai lagi melakukan penyusupan ke sana sini, dan paling efektif mungkin ke partai politik. Ya dia susah untuk membentuk partai politik, walaupun ada pernah kader-kader mudanya mencoba, gitu kan. Ada partai Popor, dia Indahsari, ada partai Rakyat Demokratik gitu kan, yang akhirnya mendapat legalitas tapi pemilu nggak dapat kursi kan gitu. Akhirnya menyebar lagi seperti Budiman Sujatmiko gitu kan, PRD itu masuk ke PDIP, sementara dia Indahsari gitu, Dita Indahsari bukan dia ya, Dita Indahsari ini masuk ke PKB gitu, bahkan sekarang menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja gitu. Dia pernah memimpin juga Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, jadi menyusup gitu. Belum Rimka Ciptaning, aku bangga sebagai anak PKI. Dulu kan susah Pak itu menunjukkan diri sebagai keturunan PKI, tapi sekarang ini gitu kan seperti nggak masalah. Maka ada juga kecenderungan ingin menghapus ketetapan MPRS 2566, itu kan ada perjuangan menuju ke sana yang dihapus itu, atau tadi ingin juga ada negara meminta maaf gitu kan kepada PKI, seolah-olah PKI adalah korban, padahal PKI ini yang melakukan kezaliman dan usaha untuk melakukan kudeta. Pak, saya pernah mendengar kalau salah dari Pak Ria Miza Triakudu ya, bahwa orang yang mengatakan PKI tidak ada itu sebenarnya dia diduga gitu, maksudnya gitu, bukan menuduh Pak, diduga dia itu dari PKI gitu. Tapi selain Pak banyak orang yang menafikan Pak, wah tidak ada, udah sudah hilang itu mah. Kira-kira sekarang ini sebenarnya masih bahaya nggak? Bahaya Pak, bahaya PKI. PKI dalam arti Partai Komunis Indonesia ya sudah dibubarkan tahun 66. Sudah ormas sama ya Pak ya? Seolah-olah udah nggak ada karena udah dibubarkan. Iya betul PKI. Tapi lihat, nah kalau nonton filmnya G30 SPKI itu kan kumpulan tokoh-tokoh, ada Kamaruzaman juga kan, dia sepakat, ayo lanjutkan perjuangan tanpa bentuk, tanpa bentuk katanya. Muncullah istilah sekarang neo PKI, gitu ya, PKI baru itu tanpa bentuk. Tapi Pak Ustadz Solihin, lihat baca bukunya Pak Alfian Tanjung, ya kan, kenapa kita harus katakanlah menolak gitu kan PKI, menangkal PKI itu ada unik itu yang dia tulis, saya agak tertarik gitu, bahwa PKI ini melakukan kongres-kongres gitu. Jadi tahun terakhir kongres kan kongres ke-7 itu di Blitar, terakhir tuh 65.
Tapi katanya tahun 2000 dia kongres di Sukabumi Selatan. Itu memang dapilnya Ribka Ciptaning, gitu kan, itu tahun 2000. Terus 2005 juga melakukan kongres juga, gitu, yang ke-7, ini ke-8, ke-9, gitu, di Cianjur Selatan. Lalu juga pernah kongres lagi, gitu kan, tahun 2000, tadi 5, 10, 15. Gitu, yang terakhir 2006 kalau nggak salah gitu Pak ya, pokoknya selisih 5 tahun gitu kan, dia kongres yang terakhir dikenal itu ketika sekalian ulang tahun PKI tanggal 23 Mei itu, jadi ulang tahun PKI dia rayakan dan dia lakukan kongres tahun 2015 terakhir. Ya, jadi kan unik, berarti bukan hanya tanpa bentuk, dia coba juga untuk membentuk gitu ya, walaupun kelihatan belum mampu. Tapi upaya itu ada. Pak, saya mungkin membagi ini komposisi dari beberapa sisi. Pertama dari ideologi ya. Ideologi mungkin ini tidak akan hilang ya Pak ya. Tidak akan hilang. Yang kedua dari segi partai ya. Partai mungkin agak susah ya Pak ya. Susah. Tapi ini Pak dari segi penyusupan tadi terhadap istilah mengacak-acak undang-undang yang segala macam itu mungkin itu kesana arahnya ya. HIP juga betul, itu juga merupakan modus untuk penyusupan ideologi gitu kan, mungkin juga kader gitu kan. Itu kan usulnya dari Rike dia Pitaloka Koneng. Yang usul dia kader PDIP kan, dia mengusulkan RUU HIP. Ternyata ada 3 kerawanan di RUU HIP itu. Satu, tidak dimasukkannya TAP 25 66. Padahal itu bicara tentang ideologi, haluan ideologi Pancasila. Bicara tentang Pancasila, tentang ideologi. Masa konsiderannya tidak dikaitkan dengan ideologi yang berbahaya gitu kan? Nah, aneh gitu, sehingga ngototnya tidak memasukkan ketetapan PRS 2566 itu fenomenanya gitu kan, indikasinya yang menarik, ingin menghapuskan TAP itu, gitulah kasarnya mah. Terus yang kedua, soal Pancasilanya 1 Juni, gitu kan, 1 Juni 45, kebangsaan, kemudian perikemanusiaan, kemudian demokrasi atau mufakat, lalu kesejahteraan sosial, ketuhanan berkebudayaan, gitu. Malah yang disebut Pancasila itu ada selundupan. Saya jadi ingat ini Pak, DN Aidit. Aidit tahun 65 bikin buku, 64. Tahun 64 bikin buku membela Pancasila. Bayangkan, 64 dia bikin buku membela Pancasila, 65 dia mau mengganti Pancasila. Iya kan? Jadi itu pola. Itu seperti ini HIP juga bicara tentang haluan ideologi Pancasila, tapi Pancasilanya di otak-atik gitu kan. Itu kedua. Ketiga, agama itu diminimalisasi, nggak ada. Bahkan agama disejajarkan dengan kebudayaan. Itu kelihatannya konsepsi ketuhanan tidak menjadi bagian penting. Bahkan ketika bicara keadilan sosial atau kesejahteraan sosial gitu kan, itu nuansanya materialistik. Kan komunis tuh semuanya sarwa materi. Jadi maksud tadi HIP supaya makanya umat Islam keras melawan. Sampai pernah MUI mengancam Masyiroh Kubro. Kita akan lakukan demonstrasi besar-besaran gitu kan kalau RUU HIP menjadi undang-undang HIP. Itu kan nuansanya kiri atau komunis. Jadi Pak, kalau dalam Islam kan jelas ya Pak ya. Islam itu dengan Pancasila bisa sinergi. Bisa karena ada ketuhanan yang Maha Esa di situ ya. Tapi kalau komunis dengan Pancasila itu sepertinya ini Pak ya, bertentangan. Jadi mereka mengaku Pancasilais, tapi kayaknya ini cuma ini aja Pak ya, kamuflase aja. Itu Pak 5 silanya bertentangan dengan komunis. Konsep ketuhanan nggak ada. Ya kan? Komunis ekstrim lah kita sebut, ateis kan? Itu ateis. Atau kalau disebut dia bertuhan, Tuhannya materi. Gitu kan? Bukan konsepsi Tuhan seperti kita yang gaib. Enggak, dia mah. Gitu kan? Dua, misalnya kemanusiaan, adil beradab. Kan biadab, dan bagi dia keadilan itu keadilan komutatif. Keadilan komutatif itu keadilan semua sama. Padahal konsepsi yang benar keadilan itu adil, proporsional atau distributif. Gitu kan, orang mendapatkan bagian sesuai dengan yang dikerjakan. Dan itu bisa berbeda-beda. Itu adil namanya. Gitu kan, itu keadilan. Kemanusiaan, apa manusiawi? Enggak. Gitu kan. Cara-cara itunya tidak manusiawi dia, gitu kan. Dan menghalalkan segala cara itu bukan manusia itu. Dia persatuan Indonesia. Apa bersatu? Enggak kan, dia mah yang penting komunis menang, gitu kan. Bukan semua bineka tunggal ika, enggak dia mah, gitu kan. Kalau kita mah boleh beda-beda tapi bersatu, dia enggak, komunis harus menang. Kemudian kerakyatan,
gitu. Betul, kerakyatan. Tapi adakah musyawarah? Nggak ada, monolit, diktator, gitu kan. Negara-negara komunis itu semua negara diktator. Nggak ada mufakat, apalagi hikmah, apalagi kebijaksanaan. Nggak ada, gitu. Perwakilan, kuasi perwakilan. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sama tadi konsepsi keadilannya. Keadilan dia itu keadilan yang komutatif yang sebetulnya utopia. Itu kan bagaimana sama rata sama rasa, nggak ada itu. Ya Pak, ini terakhir Pak. Ini supaya kita juga Pak, terutama ini para pemimpin kita itu harus betul tegas ya Pak ya, tegas menolak ideologi komunis karena itu akan bertentangan dengan Pancasila gitu. Harus. Nah, tapi sepertinya ini PDIP Pak, ini Pak sepertinya seperti ingin memaksakan. Jadi baiknya gimana Pak ini Pak? Ya kita beri penyadaran sebetulnya gitu kan bahwa cara pandang atau interpretasi seperti itu dalam konteks ideologi, kemudian cara berjuang atau ingin mengembalikan kembali, memulihkan kembali PKI dan sebagainya, itu hal yang tidak benar gitu ya. Bisa saja karena partai apapun bisa saja punya pengaruh-pengaruh politik tertentu berdasarkan kepentingan-kepentingan politik gitu kan, atau ingin dapat dukungan politik yang besar misalnya dari masyarakat, dari rakyat yang dulu mungkin model PKI itu jumlahnya besar misalnya 2 juta misalnya, kenapa nggak kita raih gitu kan, padahal itu adalah berisiko gitu, termasuk berisiko dalam konteks pandangan ideologi gitu kan. Pancasila ini nggak boleh digerus gitu kan, karena kita sudah sepakat. Nah itu kemarin dengan RUU HIP mencoba menggerus kesepakatan gitu kan, atau melakukan misi penyelundupan. Baik sahabat sekalian, kita ingat ya, TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu masih berlaku ya Pak ya? Masih berlaku karena ada ini Pak, saya perlu tegaskan, ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 memberlakukan MPRS itu. Yang kedua, malah dipertajam di KUHP, dimasukkan KUHP pasal 107, gitu kan. Itu kalau yang ketetapan belum ada sanksi Pak, tapi di KUHP pasal 107 itu sudah ada sanksi, menyebarkan itu komunisme, Leninisme, Marxisme 12 tahun, kalau makar 15 tahun, kalau merencanakan menjadi aktor intelektual itu di KUHP, itu soal komunisme. Baik, jadi kita tegas menolak ideologi komunisme itu untuk berkembang di Indonesia, karena kita sepakat bahwa Pancasila merupakan rumusan dari pendiri bangsa, itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Jadi kalau ada yang mengganggu maka harus kita tolak. Sampai jumpa di kesempatan lain.